Perkenalkan, nama saya Ananda Audia. Saya dari kelas PBA 1 yang akan memaparkan jurnal tentang hubungan penggunaan media pembelajaran audiovisual dengan minat peserta didik pada pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA N 1 Bangkinang Kota. Selamat mendengarkan. Nah, sekarang pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu apa sih media pembelajaran audiovisual itu? Media pembelajaran audiovisual adalah media perantara yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran sehingga membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang dipergunakan untuk membantu tercapainya tujuan belajar. Pendidikan merupakan dasar dalam memajukan suatu negara. Hal ini menjadikan pendidikan merupakan hal yang mendapat perhatian secara serius. Maka, untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan tenaga guru profesional yang mampu mendidik dengan menggunakan berbagai metode, strategi, teknik mengajar, serta mampu menguasai dan menggunakan teknologi. Di SMA N 1 Bangkinang Kota ini, materi pendidikan agama Islam yang disampaikan oleh guru di dalam kelas kurang dipahami oleh siswa. Kenapa? Karena dalam proses pembelajarannya, guru lebih mendominasi pembelajaran dibandingkan siswanya, dan komunikasi pembelajaran hanya bersifat satu arah, di mana komunikasi hanya dari guru ke siswa dan tidak ada timbal baliknya. Sehingga pada saat pembelajaran berlangsung, siswa merasa cepat bosan, dan hal ini yang menyebabkan siswa keluar masuk kelas dan kurang bersemangat, sehingga juga mampu mengganggu teman yang lain yang sedang belajar. Jadi, sangat tampak bahwa kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam, dan hal ini perlu disikapi. Oleh karena itu, guru harus mampu membuat siswa betah berada di dalam kelas dengan suatu alasan bahwa siswa merasa senang berada di dalam kelas dan memfokuskan perhatiannya dalam artian memfokuskan pikiran siswa atas materi yang diberikan oleh guru. Perasaan senang dan konsentrasi merupakan bagian dari minat. Minat termasuk dalam ranah efektif yang dapat mempengaruhi hasil akhir yang akan dicapai oleh siswa. Minat merupakan rasa kecenderungan hati terhadap sesuatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Jadi, untuk menarik minat siswa, maka diperlukan suatu cara atau teknik mengajar, salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran. Penggunaan media sebagai sumber belajar pada saat proses pembelajaran masih kurang. Salah satu sumber belajar yang dapat digunakan oleh guru yaitu media audio visual yang diproyeksikan dengan infocus atau LCD proyektor. Media audio visual yang diproyeksikan dengan infocus atau LCD proyektor dapat mengaktifkan siswa, memudahkan menyampaikan materi dalam proses pembelajaran, dan menambah minat belajar siswa. Dengan adanya media audiovisual yang diproyeksikan dengan infocus atau LCD proyektor, guru langsung bisa memberikan bukti konkret atas apa yang sedang diajarkan dengan harapan siswa bisa melihat, membandingkan, memahami, mengingat dan membuktikan atas apa yang telah disampaikan guru kepadanya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh sekolah dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan perkembangan dan perkembangan zaman. Guru sekurang-kurangnya dapat menggunakan alat yang murah dan efisien yang meskipun sederhana dan bersahaja tetapi merupakan keharusan dalam upaya mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. Di samping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat media pengajaran yang akan digunakan apabila media tersebut belum tersedia. Perkembangan zaman saat ini yang begitu pesat membuat dunia teknologi menjadi tambah modern. Karena itulah muncul berbagai media pembelajaran yang dapat mendukung suatu proses belajar mengajar. Salah satu media yang mengalami perkembangan adalah media audio visual.
Menurut Syeful Bahri dan Aswan Zain, media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan yang kedua. Media ini dibagi lagi ke dalam yang pertama audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam, seperti film bingkai suara atau soundflight, film rangkai suara, dan cetak suara. Dan yang kedua yaitu audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak, seperti film suara dan video kaset. Adapun pembagian lain dari media ini adalah yang pertama yaitu audiovisual murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber, seperti film video kaset, dan audiovisual tidak murni, yaitu yang unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Misalnya, film bingkai suara yang unsur suaranya bersumber dari tape record. Contoh lainnya adalah film strip suara dan cetak suara. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai media audiovisual. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Sampai jumpa di lain waktu.